Halo kawan Serba 8, bagaimana kabarnya? Baik kan? Kali ini Serba 8 ingin memberikan informasi tentang 8 teknologi unik dan menarik. Disimak ya sampai habis. Oke kalau gitu langsung aja ya. Teknologi tidak pernah berhenti, selalu berubah, beradaptasi, dan berkembang. Dan seringkali hal-hal yang tampaknya mustahil atau bahkan tidak mungkin dalam 1 tahun dapat dengan cepat menjadi mungkin hanya beberapa tahun kemudian. Komputer yang dapat dikenakan tampak seperti ide yang fantastis baru-baru ini, tetapi sekarang mereka adalah hal besar berikutnya yang menjadi arus utama. Munculnya Oculus Rift mungkin bisa melontarkan realitas virtual dan augmented reality ke dalam realitas literal. Meskipun kalian belum melihatnya tersedia di mana-mana, tetapi setidaknya kita sekarang tahu bahwa pada waktunya mereka akan menjadi produk nyata yang dapat kita lihat, sentuh, dan manfaatkan. Tanpa basa-basi lagi, berikut 8 teknologi unik dan menarik versi Serba 8. 1. Jetpack Internasional H202. Jetpack Internasional membuat langkah besar dalam teknologi Jetpack H202 dan Jetpack H202 Strip Z. Seperti namanya, H202 dan H202Z adalah jetpack berbahan bakar hidrogen peroksida yang memungkinkan Anda terbang hingga 77 mil per jam pada ketinggian maksimum 250 kaki. Sejauh ini diperkirakan H202Z berkapasitas lebih tinggi, hanya mampu menempuh panjang penerbangan maksimal 33 detik dan jarak tempuh maksimal 3.300 kaki. Tetapi kita harus mengakui ini adalah permulaan. Unit jetpack internasional memiliki potensi besar dan kurangnya waktu perjalanan serta jarak sebanding dengan seberapa mobile dan terkontrolnya penerbangan tersebut dan seberapa compact unit tersebut sebenarnya. Jetpack internasional H202 dan H202Z sebenarnya saat ini tersedia, meskipun tidak secara komersial. Kita dapat merakit jetpack sendiri jika kalian memiliki $100.000 Amerika atau setara dengan 1.500.000.000 rupiah. 2. Batu bata yang bisa menyimpan energi. Ilmuwan telah menemukan cara untuk menyimpan energi pada batu bata merah yang digunakan untuk membangun rumah. Peneliti yang dipimpin oleh Washington University di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat, telah mengembangkan metode yang dapat mengubah bahan bangunan yang murah dan banyak tersedia menjadi batu bata pintar yang dapat menyimpan energi seperti baterai. Meskipun penelitian ini masih dalam tahap pembuktian konsep, para ilmuwan mengklaim bahwa dinding yang terbuat dari batu bata ini dapat menyimpan sejumlah besar energi dan dapat diisi ulang ratusan ribu kali dalam 1 jam. Para peneliti mengembangkan metode untuk mengubah bata merah menjadi jenis perangkat penyimpanan energi yang disebut superkapasitor. Ini melibatkan penempatan lapisan konduktor yang dikenal sebagai pedot pada sampel batu bata yang kemudian meresap melalui struktur berpori batu bata yang terbakar, mengubahnya menjadi elektroda penyimpan energi. Besi oksida yang merupakan pigmen merah dalam batu bata membantu proses tersebut, kata para peneliti. 3. Tangan palsu yang nyata. Pada Maret 2003, Dennis Abo Sorensen mendapat hak istimewa untuk menguji tangan palsu jenis baru yang dibuat oleh sekelompok insinyur dan ilmuwan Eropa. Tidak seperti prostetik konvensional, tangan palsu yang baru terhubung langsung ke saraf yang tersisa di lengan atas Dennis. Artinya, tangan tersebut memiliki indera peraba dan sebenarnya dapat dikendalikan. Tes dengan mata tertutup menunjukkan bahwa Dennis benar-benar mampu membedakan barang-barang yang berbeda seperti botol, bola bisbol, dan jeruk mandarin. Itu juga bisa memberikan tingkat tekanan yang berbeda, memungkinkan Dennis untuk menyentuh, memegang, atau meraih sesuatu. Meskipun tangan palsu ini merupakan lompatan besar ke depan, masih jauh dari kata siap untuk digunakan secara luas. Lengan tersebut membutuhkan elektroda untuk ditanamkan langsung ke Sorensen, dan tes masih perlu dilakukan untuk menentukan ketahanan elektroda ini. Selain itu, tangan membutuhkan banyak daya pemrosesan dan disambungkan ke laptop. Peneliti sedang mengerjakan membuat komputer pemroses
yang cukup kecil untuk diintegrasikan di dalam implan itu sendiri. 4. Hyperloop. Hyperloop adalah moda transportasi penumpang dan barang yang diusulkan pertama kali digunakan untuk menggambarkan desain Vectren open source yang dirilis oleh tim gabungan dari Tesla dan SpaceX. Hyperloop digambarkan sebagai tabung tertutup atau sistem tabung dengan tekanan udara rendah di mana sebuah pod dapat bergerak secara substansial bebas dari hambatan atau gesekan udara. Hyperloop berpotensi membawa orang atau objek dengan kecepatan penerbangan atau hypersonic sekaligus hemat energi dibandingkan dengan sistem rel kecepatan tinggi yang ada. Ini, jika diterapkan, dapat mengurangi waktu perjalanan dibandingkan dengan perjalanan kereta api dan pesawat dengan jarak kurang dari 1.500 km atau 930 mil. 5. Makanan yang diprint dengan printer 3D. Pencetakan 3D telah menggemparkan dunia, dan perlahan tapi pasti orang-orang dimenangkan oleh gagasan bahwa ini lebih dari sekedar gadget. Makanan juga merupakan sesuatu yang dapat dicetak 3D dengan mudah. Perusahaan Jerman, Biozone, memanfaatkan kekuatan pencetak 3D untuk membuat Seneo Pro, rangkaian campuran bubuk cetak 3D yang mengeras saat dicetak tetapi juga sangat cepat meleleh saat dimakan. Target utama makanan baru yang dapat dicetak 3D ini adalah pasien lansia yang menderita disfagia atau ketidakmampuan menelan. Teknologi seperti itu pasti akan mengurangi resiko tersedak dan sifat Seneo Pro yang dicetak 3D berarti bahwa pengasuh dan anggota keluarga dapat dengan mudah mencampur dan mencocokkan bubuk untuk membuat semua jenis hidangan. Dan kalian juga bisa menemukan zat pewarna dan texturizer untuk membuat makanan menjadi lebih menarik dan lebih nyata. 6. High Power Wireless Charging. Pengisian nirkabel hingga saat ini biasanya berarti mengisi daya melalui bantalan, bukan melalui kabel dan kabel. Namun, jika Anda bertanya kepada tim dari Korea Advanced Institute of Science and Technology, pengisian nirkabel juga bisa dilakukan dari jarak jauh. Tim baru-baru ini mendemonstrasikan prototipe Dipole Coil Resonance System (DCRS) baru yang dapat memberi daya perangkat secara nirkabel hingga jarak 15 kaki. Sistem DCRS mencapai ini menggunakan medan magnet dan tampaknya cukup kuat untuk mengisi daya hingga 40 ponsel dan bahkan dapat memberi daya pada perangkat yang lebih besar, seperti TV contohnya. Belum ada kabar tentang seberapa cepat kita akan melihat teknologi ini di dunia nyata, tetapi sementara itu, Anda dapat melihat COTA, teknologi pengisian daya nirkabel serupa yang akan segera hadir. 7. Internet untuk semuanya. Kita seperti tidak dapat hidup tanpa internet, tetapi hanya sekitar setengah dari populasi dunia yang terhubung dengan internet. Ada banyak alasan untuk ini, termasuk alasan ekonomi dan sosial. Tetapi untuk beberapa internet tidak dapat diakses karena tidak ada koneksi. Google perlahan mencoba menyelesaikan masalah dengan menggunakan balon helium untuk mengirimkan internet ke area yang tidak dapat diakses. Sementara Facebook telah membatalkan rencana untuk melakukan hal yang sama menggunakan drone, yang berarti perusahaan seperti Hyber mencuri pawai. Mereka telah mengambil pendekatan berbeda dengan meluncurkan jaringan mereka sendiri dan microsatelit berukuran kotak sepatu ke orbit bumi yang rendah, yang membangunkan modem yang dicolokkan ke komputer atau perangkat Anda saat itu terbang dan mengirimkan data Anda. Satelit mereka mengorbit bumi 16 kali sehari dan telah digunakan oleh organisasi seperti The British Antarctic Survey untuk menyediakan akses internet yang sangat ekstrim di planet kita. 8. Cave 2. Cave 2 adalah lingkungan realitas hibrid yang memungkinkan seniman, ilmuwan, dan insinyur tenggelam sepenuhnya dalam penelitian mereka. Cave 2 adalah struktur sampul 360 derajat yang terdiri dari 72 panel LCD, sistem suara surround 20 speaker, dan sistem pelacakan gerak optik 10 kamera. Dengan kacamata 3D, ilmuwan dan insinyur benar-benar akan dapat secara virtual mengalami dan bergerak melalui apapun yang mereka pilih, apakah itu tubuh manusia atau planet di tata surya. Cave 2 memiliki potensi yang sangat besar, terutama untuk situasi yang melibatkan data dalam jumlah besar yang memerlukan visualisasi. Faktanya, sebuah proyek baru-baru ini memasukkan data kejahatan dari kota Chicago ke Cave 2 yang memungkinkan para pembuat kebijakan dan penyelidik
untuk terbang secara virtual melalui Chicago disertai dengan data dan informasi kejahatan waktu yang nyata. Jadi, gimana nih menurut kalian? Teknologi apa yang kalian tunggu-tunggu di masa depan nanti? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Nyalakan loncengnya supaya kalian bisa dapat langsung video-video serba 8 di gadget kalian. Serba 8 undur pamit, jaga kesehatan kalian dan terus semangat jalani hari. Dadah.